kita melanjutkan pembacaan kitab hadis Kitabus Shalah ya dari bab Kitabus Shalah dari buku atau kitab Bulughul Maram. Yang kemarin telah dibahas babul mawaqit atau bab tentang waktu-waktu salat ya. Waktu zuhur itu ketika apa Pak? Idza zaratis syams, ketika matahari itu tergelincir, mulai tergelincir. Artinya bayangan kita itu mulai condong ke arah timur karena matahari ada di barat. Wa kana dilur rajul katulihi malam yuhdhar waktul asr. Jadi waktu zuhur itu definisinya ketika mulai tergelincir matahari sampai sebelum bayangan itu panjangnya sama dengan tinggi benda. Ya, kita bersyukur sudah ada penentuan waktu sholat dengan ilmu astronomi gitu ya. Tapi ketika kita di tengah-tengah lapang, di tengah hutan yang jauh dari suara azan, atau kita kebetulan nggak bawa jam tangan, ya, dan di mana kita nggak tahu jadwalnya, itu bisa mengira-ngira, oh bayangannya itu kira-kira kalau masih sudah condong ke arah timur, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian jika panjangnya sudah melebihi tinggi benda ya wa waqtul asri malam tasfar asyams. Jadi jika panjang bayangan sudah melebihi tinggi benda, itu sudah masuk waktu asar sampai sebelum terbenam matahari atau matahari mulai memerah berkuning, warna kuning ya. Wa waqtu sholatil maghrib ya malam yaghib syafaq, ketika waktu maghrib itu ketika asyafaqnya itu belum hilang, jadi masih ada cahaya merah. Kalau mungkin ini tidak mendung, listrik mati, kita masih bisa melihat orang, dan ke arah barat itu masih terlihat mega merah kalau orang bilang tuh. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail ausat. Ya, waktu sholat isya itu mulai syafaqnya hilang, artinya benar-benar gelap sampai ke tengah malam sebelum kita tidur. Dan waktu subuh adalah min tulu'il fajri malam tatlu'ash syams, mulai terbitnya fajar sampai sebelum matahari terbit. Nah, itu definisi waktu sholat. Sekarang kita lanjut ke hadis nomor 171 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaddal har fa'abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Muttafaqun alaih. Idza ishtadda, jika sangat sangat terasa, sangat terik, al-haru itu panas, fa'abridu bis shalah, maka dinginkanlah suasana kalian bis shalah, dengan melakukan sholat. Ini maksudnya waktu zuhur itu fungsinya ya ketika panas matahari terik, kita terasa panas gitu. Allah mewajibkan kita untuk melakukan sholat zuhur ya agar kita berwudu ya, berwudu kan kerasa adem ya, untuk menyejukkan menyejukkan badan dan menyejukkan hati. Fa inna syiddatal har, maka sesungguhnya terasa panasnya, teriknya panas itu min fayhi jahannam, dari hembusan neraka Jahannam. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis nomor 172. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Rawahul khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Asbihu, ya bersegeralah atau pagilah kalian melakukan salat subuh, fa innahu a'dhamu li ujurikum, maka sesungguhnya dengan sholat subuh di awal waktu fajar tadi, a'dhamu li ujurikum, itu lebih utama ya, al-isbah itu lebih utama untuk pahala kalian. Jadi ya sebaiknya sholat subuh segera begitu dengar azan subuh ya sholat subuh.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka minas subhi raka'atan qabla an tadlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Muttafaqun alaih. Ini maksudnya apa, Pak? Hadis nomor 173 ini ya. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi, barang siapa yang mendapatkan memperoleh dari waktu subuh itu rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari terbit, ya kira-kira ini, faqad adraka subh, maka dia sungguh memperoleh salat subuh. Jadi artinya salat subuhnya masih sah, ya. Wa man adraka raka'atan minal 'asri qabla an taghruba syams, barang siapa yang masih mendapatkan satu rakaat, ya, salat asar, qabla an taghruba syams, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal 'asr, maka sungguh ia telah memperoleh salat asar. Ini yang mendasari ulama ahli fikih itu, bahwa di akhir waktu sholat, kalau memang keadaannya itu sangat-sangat mendesak, ya, atau keadaan darurat itu, ya, keadaan darurat itu contohnya misalkan Bapak yang tadinya niatkan nanti insya Allah saya sholatnya setelah sampai tujuan, ini dalam keadaan di mobil, gak taunya di pintu tol macet, deg-degan, wah ini belum sholat, maha badai tayamum susah dah, ini lagi dari mobil gitu kan. Pas sampai tujuan, waktu sholat maghribnya itu kurang 10 menit, ya, kita tahu kan waktu sholat maghrib. Nah, selagi itu masih cukup untuk melaksanakan satu rakaat asar, itu masih sah. Paham ya Pak ya? Itu keadaan darurat. Kalau nggak darurat mah begitu adzan mah sholat gitu ya. Jelas Pak? Insyaallah. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu, dan menurut riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwuhu, sama dengan riwayat dari Abi Hurairah yang tadi, yaitu waqala sajadatan, itu satu kali sujudan, maksudnya sajud badala rakaatin, sebagai pengganti lafaz rakaatan tadi. Summa qala wasajdatu innama hiya ar-raka'atu. Bahwasanya satu sujud itu innama hiya ar-raka'atu, yaitu sama dengan satu rakaat. Jadi kalau sudah takbir, kemudian salat membaca Fatihah, kalau langsung ruku boleh nggak Pak? Setelah Al-Fatihah? Boleh, karena membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Baca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, nah itu sudah dapat satu rakaat. Ya, tentu sujudnya tetap 2 kali, karena ini maksudnya ini yang mendasari ulama fikih itu ketika membuat pernyataan dalam hukum